Ya, kita siapkan 2 potong daging ikan tongkol ya teman-teman ya. Ini sudah saya siapkan, sudah saya bersihkan, pisahkan antara kulit dan tulang dan yang bagian warna hitam-hitam biasanya, dengan ukuran 2 jempol ya, kira-kira seperti itu. Lalu kita ulek sampai halus. Kenapa saya pakai ulekan? Karena biar cepat halus saja, mempermudah. Nah, ya, kita ulek atau kita haluskan. Ya, ini sebagai pengganti amisan ya teman-teman ya. Lalu kalau sudah halus, kita siapkan atau kita campur dengan 1 bungkus pelet sansu ya. 1 bungkus kita buat penuh. Ini akan saya campurkan di ulekan ini supaya mudah halus, karena pelet sansu ini seperti ada tepung-tepung atau kasar seperti mie ya. Teman-teman pernah pakai, kelihatan putih-putihnya itu adalah mie sepertinya. Maka kita ulek biar halus juga dan bercampur merata dengan ikan tongkol tadi. Ulek sampai nampak halus, tidak perlu tercampur rata, tidak masalah. Yang penting pelet sansunya tadi bisa lebih halus seperti itu. Karena sifat umpan ini semakin halus, makin mudah untuk pulen biasanya. Kalau sudah halus semua, nanti kita campurkan sedikit air saja, mudah sekali untuk pulen umpan ini. Umpan ini sangat cocok sekali untuk ikan rame ya teman-teman. Ikan rame ukuran 1 kilo isi 4, 1 kilo isi 3 kalau di tempat kami di sini. Jarang sekali, hampir tidak pernah kalau sekilo isi 5 atau lebih kecil lagi, tidak pernah. Bahkan mungkin seringkali lebih besar-besar ikannya. Kadang sekilo isi 2, 2 kilo isi 2 itu sudah biasa di sini. Maka umpan ini biasa saya gunakan. Kalau teman-teman lihat di video-video mancing di uploadan saya sebelumnya, saya pakai umpan ini sesuai dengan bahan yang saya dapatkan di toko pancing. Setelah itu kita pindahkan ke mangkok agar mudah diaduk ya. Ini sudah halus semua, ikan tongkol dan juga pelet sansu tadi sudah halus. Kita pindahkan ke mangkok supaya lebih mudah untuk pencampuran atau kita membuat pulennya nanti. Nah, selanjutnya kita tambahkan kuning telur asin ya teman-teman. Ini kita pakai kuningnya saja 1 butir ya. Kuning telur asin 1 butir. Biasanya hampir sama dengan campuran kalau teman-teman menggunakan pelet jitu ya. Ini saya dapat kemarin pelet samsu
Angga aromanya memang tidak setajam aroma dari pelet jitu ya, tapi bagus, ini bagus pelet ini bagus dengan campuran tongkol. Kalau teman-teman punya santan kara, teman-teman bisa mencampurnya dengan santan kara. Ini umpan ini tidak perlu dikukus ya teman-teman, tidak perlu dikukus. Ini setelah jadi pulen nanti siap dipakai. Setelah tercampur dengan kuning telur tadi, kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk sampai merata ya. Aduk sampai merata. Ini karena sudah halus bahan-bahannya tadi, ini cepat sekali pulennya. Teman-teman lihat, ini sudah mulai kelihatan langsung mengental. Dan saya suka buat umpan ini karena tidak terlalu ribet kalau menurut saya, karena umpan-umpan saya selain ini kebanyakan harus saya kukus, dan setelah dikukus harus diulek lagi atau diaduk lagi, ya cukup menyita waktu. Kalau umpan ini hanya butuh waktu sebentar, ya telaten, yang penting ini bisa halus. Nah, ini saya punya jajanan anak-anak ini, beli di warung, ini harganya Rp500. Ini pasta keju, ya pasta keju. Ini satu bungkus ini kecil, ini lebih kecil dari jari kelingking. Teman-teman bisa dapatkan di warung-warung, ini jajanan anak-anak pasta keju. Rasanya ini asin-asin, ya seperti keju, kan ada aromanya sedikit tajam. Ini dicampur merata dengan bahan-bahan yang sudah ada tadi. Dan ini saya tidak menggunakan kroto sama sekali. Ini saya tidak pakai kroto. Saya kalau pakai umpan ini tidak pernah pakai kroto, dan saya ganti krotonya dengan tepung telur penyu. Setelah ini semua merata, nanti kita akan campur dengan satu bungkus tepung telur penyu ya. Itu tepung telur penyu itu namanya, tapi sebenarnya mungkin kalau teman-teman punya di toko-toko pancing itu tepung kroto, ada biasanya tepung kroto namanya. Nah, ini ya, telur penyu kering satu bungkus. Ini biasanya saya pakai ganti kroto ya, hampir sama gunanya dengan telur kroto, tapi ini sering saya manfaatkan untuk pengeras biasanya. Tapi karena saya tadi dapat kinoi, kebetulan kinoinya ada, biasanya pas habis gitu ada kinoi, jadi saya ini kinoinya saya siapkan untuk pengerasnya. Namun biasanya jarang sekali saya menggunakan pengeras teman-teman, karena saya akan tambahkan air sedikit demi sedikit sampai pulen, supaya tidak terlalu banyak bahan. Karena umpan ikan mas itu, apalagi ikan mas harian ya, terlalu banyak bahan ya semakin ribet, malah kadang-kala itu kacau balau, tidak dimakan sama ikan ya. Jadi pengalaman saya ini sudah cukup ya cukup bahannya, yang penting bisa pulen, amisannya ada ya, dari tongkol tadi ditambah dengan kuning telur asin, jadi gurih-gurihnya itu dari pasta keju tadi itu, dan aromanya juga. Dan mungkin kalau konsentratnya atau karbohidratnya untuk umpan ini dari tepung telur penyu tadi teman-teman, dan juga dari pelet sansu tadi itu. Ini umpan sangat halus sekali, lembut sekali, tapi lembut kental, pulen. Penting teman-teman bisa menyesuaikan kadar airnya. Saya pakai air dingin, saya nggak pakai air panas, karena umpan ini sudah halus. Dan ini kalau menurut saya sih sudah
mulai tercampur merata, tinggal kita bulankan sedikit lagi, kita aduk terus sampai teman-teman temukan tekstur umpan yang teman-teman suka. Kalau saya lebih suka tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembut, jadi di tangan itu terasa empuk, tapi di mata pancing nanti tidak mudah lepas gitu. Tidak mudah lepas, jadi sekali hentak saja ikannya ya langsung nyantel istilahnya, langsung kena. Jadi tidak perlu menunggu berapa kali genjotan atau sentakan. Nah ini sudah teman-teman, ini sangat lembut di tangan. Nah ini kalau kita siapkan seperti ini, mantap. Ini sudah selesai teman-teman. Saya tidak pakai kinoinya karena pulennya, kekentalannya cukup menurut saya, selera ya teman-teman. Karena fungsinya kinoi itu sering hanya sebagai pengeras saja, tidak terlalu banyak fungsinya, kecuali kalau teman-teman punya umpan khusus yang memang menggunakan kinoi secara khusus. Tapi ini biasanya saya gunakan hanya untuk pengeras gitu. Nah umpan ini biar aroma dan teksturnya awet, kita masukkan di plastik ya teman-teman. Karena biasanya kita mancing siang hari, kadang posisi panas dan lain sebagainya, keanginan, umpan ini mudah mengering karena kita cuma campurkan air sedikit tadi. Nah, karena ini halus sudah bahan-bahannya, makanya mudah sekali untuk pulen. Kita taruh di plastik seperti ini supaya lebih awet dan nanti lebih mudah kita menggunakan, karena biasanya saya akan kasih lubang di sudut atau pojok dari plastik itu, tinggal dipencet saja, umpan itu sudah keluar semampu dan secukup yang kita perlukan. Nah ini sudah selesai teman-teman, kita tinggal stay tune di empang. Nah, kita lihat strike-nya. Kita biasanya buat umpan sebanyak ini kita bagi-bagi dengan teman-teman biasanya ya. Mantap, selamat menyaksikan strike-nya teman-teman. Oh, Ciro lu. Langsung banyak. Pakai tok, weh. Geran. Kah, mangin doh. Ayo, anu ya. Oke. Cak panen anduwur ge. Iya. Takut kita terang kini asal kebahagia aja pe. Jangan mesti Ono meruri hati re. Mau bangun. Pak lembut aja ya. Penompangan tadi. Mangan. Kita, sikinan. Ramen
Saking ya. Lu numpang ro? Nganut lagi. Anggap deh.